salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Junianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Perindustrian tahun 2021, angkatan kelima. Pada kesempatan yang luar biasa ini, setelah hadir bersama saya Ibu Sri Diana, beliau merupakan salah satu ASN yang menjadi role model di Politeknik Adi Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti ini kita kan membicarakan mengenai topik nasionalisme, Bu. Nah, sebelumnya Ibu sebagai ASN di Politeknik Adi Makassar ini sejak kapan ya, Bu? Pengangkatan saya itu sekitar Desember 2002. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang mungkin sudah hampir 18 Jangan ke 19 ya, tahun. hampir 19 tahun lah seperti itu. Cukup lama juga. Ya, lumayan. Ya. Ketika kita berbicara mengenai nasionalisme dalam artian yang sangat luas, nah bagaimana Ibu memaknai nasionalisme itu sendiri, mulai dari Ibu dapatkan didikan dari orang tua itu seperti apa? Baik, jujur saya ini sebenarnya terlahir dari keluarga ABRI, ya. Kebetulan saya punya bapak itu seorang tentara dan ibu saya memang seorang ASN juga, dan dia bekerja di lingkungan militer juga ya. Dan nasionalisme itu sendiri sebenarnya sudah tertanam di lingkungan keluarga saya sendiri, dan itu bisa kita lihat kedua orang tua saya memasukkan saya sebenarnya ke sekolah dasar itu yang berada di lingkungan militer itu sendiri. Ya, jadi mau tidak mau sejak kecil itu saya tumbuh di lingkungan yang notabene bisa dibilang itu disiplin, dan rasa nasionalisme itu sendiri tumbuh bersama dengan saya sendiri pada saat itu, ya. Dan memang tidak dipungkiri bahkan di lingkungan keluarga sendiri pun bapak ataupun juga ibu, karena mereka juga adalah ASN sekaligus orang-orang militer, itu mendidik juga anak-anaknya itu mungkin lebih disiplin dibanding barangkali anak-anak yang tidak terlahir dari orang tua yang berlatar belakang militer, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, karena didikan itu sudah terlahir dan sudah berada dalam diri saya sejak kecil, jadi itu tidak sulit buat saya. Jadi ketika masuk ke usia remaja, usia dewasa, itu sudah ada. Jadi sudah menyatu dalam diri saya sendiri tanpa harus ada istilahnya dorongan dari luar atau bagaimana, karena di lingkungan keluarga pun itu memang sudah ada sejak sudah terbentuk sendiri dari keluarga seperti itu. Jadi didikan tentang nasionalisme ini Ibu sudah dapat dari kecil, ibaratnya sudah mengakar lah dalam betul ya, bisa dibilang seperti itulah. Luar biasa. Dan itu sebenarnya terlihat sih Bu dari Ibu sendiri bagaimana loyalitas dan profesionalisme kedisiplinan Ibu yang kami lihat sehari-hari di Satker ini, Bu. Nah, dari biografi yang saya baca, Ibu ini pernah melanjutkan pendidikan di luar negeri ya, Bu ya? Ya, nah, betul. Dari didikan nasionalisme yang Ibu dapat dari kecil, kemudian Ibu ke luar negeri, bagaimana dengan nasionalisme itu sendiri? Apakah mulai berkurang atau malah tambah kuat nasionalismenya, Bu? Baik, sebenarnya saya jadi saya punya kesempatan ke luar negeri saat itu karena kebetulan dapat beasiswa ya dari kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia saat itu untuk melanjutkan studi ke Australia. Jadi sekitar tahun 2005 sampai 2007. Nah, pertanyaannya apakah nasionalisme saya berkurang atau bertambah atau bagaimana? Untuk saya pribadi jujur,
ketika berada di negeri orang justru nasionalisme itu semakin besar. Ya, ditambah lagi mungkin karena saya pribadi adalah anak-anak yang dididik dari keluarga militer yang notabene otomatis rasa nasionalisme itu sudah ada, jadi tanpa harus di-push lagi itu sudah ada. Nah, cerminan dari nasionalisme yang ada pada saat di negeri orang itu sebenarnya jauh lebih besar sebenarnya, mungkin karena pada saat di negeri orang itu kita minoritas. Jadi saat berada di sana, saat berada di Australia di Australia itu memang kita ada beberapa mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga yang di sana. Nah, kita itu seperti menunggu momen-momen tertentu pada saat kita merayakan istilahnya momen-momen penting dari negara kita. Misalnya perayaan 17 Agustus misalnya, seperti itu. Ya, jadi seperti perayaan 17 Agustus. Nah, di sana itu kita tidak pernah sama sekali tidak merayakannya dengan meriah. Ya, walaupun kita minoritas, biasanya kita rayakan hampir sama di Indonesia sih sebenarnya ya. Cuman kalau di Indonesia mungkin hampir setiap tempat itu merayakan. Kalau di sana mungkin ya kita tidak banyak ya, tetapi biasanya kami berkumpul, kita bergabung. Jadi bergabung dari seluruh mahasiswa Indonesia yang berasal dari seluruh Indonesia, ya, tanpa mengenal. Jadi di sini nasionalisme kita juga sebenarnya kelihatan sekali ya. Kita tidak benar-benar rasa Bhinneka Tunggal Ika kita itu muncul, ya, seperti itu. Tidak mengenal bahwa ini dari Jawa, ini dari Sumatera. Kami berkumpul sama di sana, ya. Jadi momen itu biasanya kita rayakan dalam bentuk misalnya tari-tarian. Bahkan ada lagu-lagu atau musik-musik, walaupun kondisinya serba terbatas ya, sangat terbatas. Jadi umumnya teman-teman itu di sana sangat kreatif karena misalnya pakaian-pakaian daerah mungkin agak sulit kita dapatkan. Jadi mereka menggunakan apa saja yang ada, ya. Jadi hal yang saya tidak lupa itu pada saat perayaan 17 Agustus di sana itu kami dan beberapa teman-teman itu latihan tari saman. Dan pada saat kita mementaskan tarian itu rasa kebanggaan kita ya, memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat istilahnya. Karena pada saat itu yang hadir pun bukan cuma pure orang Indonesia ya, tapi juga orang Indonesia yang sudah jadi PR, permanent resident yang menikah dengan orang-orang Australia ya. Dan banyak juga orang-orang Australia juga yang sempat hadir pada saat itu dan mereka menyaksikan tarian-tarian kita, dan kita itu pada saat menampilkan tarian itu begitu bangga sekali ya. Walaupun saya pribadi bukan dari Sumatera ya, tapi dari orang Sulawesi, tapi perasaan pada saat mementaskan itu kayak memuncak di dalam dada gitu, rasa kebanggaan kita bahwa this is our traditional dance, I am Indonesian. Gitu. Udah nggak mau lihat lagi nih dari mana Bu? Tidak sama sekali. Jadi kami betul-betul bersatu. Ya itulah barangkali makna dari Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti itu. Dan itu nasionalis mungkin agak sulit untuk kita ungkapkan, tetapi yang kita rasakan itu luar biasa di dalam dada kita saat itu. Di era sekarang ini, di mana semua serba digital, teknologi luar biasa perkembangannya. Nah, nasionalisme ini menjadi dua sisi mata uang yang berbeda. Nah, di sisi lain bisa menumbuhkan nasionalisme, tapi di sisi lain bisa memudarkan yang hal ini. Kita bisa lihat di sekarang ini kalau ada di media sosial menghina Indonesia, semua bersatu. Nah, tapi di sisi lain kita lihat anak-anak sekarang, generasi penerus kita kurang memaknai nasionalisme itu sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Oke, baik. Mungkin itu kalau melihat masa di angkatan saya dulu dengan anak-anak sekarang mungkin jauh selisihnya ya. Jadi walaupun mereka juga mendapatkan pelajaran PPKN ya. Kalau kami dulu di masa itu di SD itu kita dapat namanya PMP ya. PMP itu pendidikan moral Pancasila. Dari namanya saja pendidikan moral Pancasila itu betul-betul pendidikan yang mengarahkan kita untuk menanamkan nasionalisme, bagaimana memiliki moral terhadap bagaimana menyikapi negara, seperti itu ya.
Berkaitan dengan anak-anak di masa sekarang, sebenarnya seperti ini ya, memang tidak terlepas dari peran keluarga, ya, peran keluarga. Jadi saya pun sebagai orang tua, ya, yang sebelumnya saya katakan bahwa saya dididik dari keluarga militer dan itu memang sudah mendarah daging, ya, seperti itu. Dan itu memang harusnya kita bisa turunkan ke anak-anak. Jadi peran orang tua, jadi kita tidak sepenuhnya juga membebani itu ke sekolah, ya. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan juga sekolah, ya. Jadi sekolah pun dalam hal ini memberikan pembelajaran teori-teori tentang kewarganegaraan, tentang moral, tentang bagaimana menumbuhkan nasionalisme, seperti itu ya. Tapi di rumah pun kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh, memberikan arahan ke anak-anak bahwa seperti inilah sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang harus kalian tanamkan, sehingga kelak mereka nanti juga dewasa pun tetap memiliki nasionalisme yang tinggi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada kami CPNS Katedra 2019 yang ada di Politeknik Kati Makassar ini supaya nanti tetap menjadi ASN yang memiliki integritas yang tinggi, yang profesional? Oke. Untuk kalau saya sih untuk CPNS 2019 yang di lingkungan Politeknik Kati Makassar, pesan saya ya, tetaplah bersemangat, tetap profesional ya, dan jangan lupa tetap disiplin ya, disiplin dalam menjalankan tugas-tugas. Ingat, kalian adalah abdi negara ya. Jadi sebelum kalian menjadi seorang CPNS itu tentu Anda sudah tahu bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang abdi negara, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Dan kalau kita hubungkan dengan nasionalisme yang ada, apapun poin-poin yang yang ditumbuhkan dari nasionalisme itu sendiri akan memberikan dampak yang sangat positif buat kalian-kalian ke depan ya, yang insya Allah akan menjadi seorang PNS ya. Dan sebagai abdi negara, kalian juga harus ingat, kalian tidak boleh memilih dalam melayani karena Anda adalah pelayan masyarakat. Tidak boleh memilih, artinya siapapun yang membutuhkan pelayanan Anda harus siap tanpa harus memilih agama atau latar belakang suku ataupun juga latar belakang pendidikan ataupun ini ya. Dan Anda harus ingat, hindari yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan bahkan juga nepotisme. Luar biasa ya Bu ya. Jadi menjadi ASN itu luar biasa tanggung jawab dan amanahnya dan pengorbanannya untuk negara, khususnya kepada masyarakat di Indonesia ini. Banyak hal. Terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya kali ini, luar biasa sekali. Semoga nanti ke depan ketika kamu menjadi ASN bisa lebih profesional, karena di ke depan ini kita tidak tahu, banyak banget hambatan, tantangan yang bisa saja menggoyahkan idealisme kami. Dan semoga ini tetap kami berpegang teguh pada idealisme dan nasionalisme kami, sehingga kami bisa menjadi ASN yang benar-benar melayani masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu untuk waktunya yang luar biasa ini. Demikian perbincangan saya dengan salah satu role model yang ada di Politeknik Kati Makassar. Semoga di kondisi saat ini Indonesia cepat pulih, cepat bangkit, jaya terus Indonesiaku.